wabarakatuh. Selamat datang di video podcast perdana DPP PTSP Kabupaten Cianjur. Kali ini kita akan membahas mengenai sesuatu hal yang fundamental bagi ASN tentunya, yaitu budaya kerja ASN berakhlak. Sebagai informasi, berakhlak itu merupakan core value ASN di Indonesia yang ditetapkan pada tahun 2021 sebagai arah perilaku kerja ASN di seluruh Indonesia. Nilai ini diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo dan disusun oleh Kemenpan RB sebagai upaya mewujudkan ASN yang profesional, melayani, adaptif, dan berintegritas. Berakhlak itu sendiri terdiri dari 7 poin atau 7 nilai utama, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. 7 nilai tersebut menjadi etika kerja ASN di masa depan yang tentunya menjadi fondasi layanan di DPP PTSP Kabupaten Cianjur. Selanjutnya, sebelum kita memperdalam pembahasan ini, kali ini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh rekan sekaligus senior saya, ada Pak Rikma dan Pak Fauzan. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Siang. Kali ini kita akan membahas mengenai budaya kerja berakhlak. Sangat siap sekali karena kita sudah melaksanakan itu. Betul sekali. Sebagai informasi juga untuk seluruh ASN di Indonesia ini, pada saat pertama kali kita masuk ke ranah ASN itu kita pasti dibekali pembekalan terkait budaya kerja berakhlak ini. Jadi tentunya mungkin bagi Pak Fauzan dan Pak Rikma ini bukan sesuatu yang aneh atau misalnya kita tidak tahu awam gitu, seperti itu. Tapi berbeda dengan Bapak dan Ibu yang di rumah, mungkin mereka belum memahami apa itu berakhlak sendiri. Dari segi katanya sih memang sangat dekat sepertinya dengan kita berakhlak. Setiap orang kan pasti kalau misalnya kita ingin menilai seseorang pasti dari akhlaknya gitu kan. Jadi memang mungkin para petinggi kita juga memang mengambil ini sebagai slogan atau sebagai etika kerja itu tidak jauh-jauh lah dari hal yang memang dekat dengan kita. Terima kasih untuk Pak Rikma dan Pak Fauzan yang telah menyempatkan waktunya untuk sharing tentang berakhlak. Langsung saja mungkin kita akan membahas tentang apa itu berakhlak. Seperti sudah disebutkan tadi, berakhlak itu singkatan atau akronim dari beberapa nilai utama. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Coba sharing dong pengetahuannya atau apa sih berorientasi pelayanan itu, terutama di DPP PTSP Kabupaten Cianjur ini. Silakan. Baik, Pak Ilham, terima kasih banyak atas pembukaannya. Jadi kita memang sebagai ASN telah ditunjuk untuk mengikuti core value ASN, satunya berakhlak. Nah, nilai yang ingin kita soroti pertama yaitu berorientasi atas pelayanan. Berorientasi atas pelayanan itu intinya adalah berkomitmen kepada masyarakat demi pelayanan prima memuaskan masyarakat. Inti dari core ASN berorientasi pelayanan ini sebenarnya itu kita selalu menempatkan masyarakat sebagai prioritas utama kita. Nah, di DPPTSP kita sendiri ini untuk core ASN berorientasi pelayanan, pertama kita memberikan fasilitas yang baik kepada masyarakat yang datang ke kantor kita. Kita sediakan ruang tunggu yang baik, kita sediakan pegawai-pegawai yang ramah, yang aman, tujuannya agar masyarakat itu merasa nyaman berada di kantor kita. Yang kedua, secara sistem perizinan, karena kita keperizinan ya, pengenalan modal dan perizinan, kita mendampingi masyarakat, pelaku usaha atau siapapun itu untuk melakukan kegiatan ataupun untuk melakukan pendampingan terhadap masalah mereka. Mereka yang ingin membuat izin kita dampingi, mereka yang ingin ada permasalahan terkait persyaratan dasar ataupun terkait dengan permasalahan lainnya, kita akan selalu mendampingi, tujuannya untuk kepuasan mereka. Seperti itu mungkin kurang lebih pelayanan. Berarti berorientasi pelayanan. Kalau misalnya kita lihat dari ketujuh utama itu, nilai yang pertama adalah bagaimana caranya kita harus memprioritaskan kepuasan masyarakat itu sendiri. Karena balik lagi, kita sebagai pelayan publik
hal yang harus kita dahulukan adalah masyarakat sendiri sebagai penerima layanan kita. Betul. Karena memang kalau misalnya masyarakatnya puas, masyarakatnya merasa terlayani dengan baik, mungkin itu juga semakin meningkatkan citra kinerja kita itu sendiri. Karena memang sebetulnya adalah yang menilai kita para ASN yang memang rakyat masyarakat sendiri. Terima kasih Pak Fauzan. Selanjutnya nih, yang kedua ada akuntabel. Mungkin kalau misalnya dari segi kata-katanya kan ya gak terlalu awam juga lah bagi masyarakat. Tapi kan sebetulnya kalau dari segi konteksnya kita sebagai aparatur sipil negara, mungkin rekan-rekan atau bapak ibu yang lain kurang tahu nih korelasinya dari segi mana. Kira-kira nih kalau dari segi akuntabel apa nih penjelasannya mungkin? Mau Pak Hikmah atau Pak Fauzan? Baik, mungkin saya lanjutkan. Untuk nilai core kedua yaitu akuntabel ya. Jadi akuntabel ini artinya setiap ASN itu harus bekerja secara jujur, transparan, dan juga bertanggung jawab. Apa yang kita terapkan di kantor DPPTSP kita atau mungkin bagi para ASN, pertama kita bekerja sesuai dengan SOP dan regulasi yang sudah ditetapkan. Terus yang kedua, kita itu menjalankan layanan tanpa ada embel-embel lain. Jadi maaf ya, mungkin stigma dari masyarakat itu di dinas perizinan ada namanya pungutan liar. Nah, kita sebagai seorang ASN menjalankan for akuntabel itu kita tidak boleh melakukan itu, apalagi terkait dengan pungutan liar tersebut. Dan terakhir mungkin menurut saya kita sebagai ASN yang bekerja di kantor ini menyampaikan seluruh proses pekerjaan kita itu secara terbuka dan bertanggung jawab. Ya. Seperti itu ya, akuntabel. Mungkin memang karena kita itu mempertanggungjawabkan pekerjaan kita terhadap masyarakat, jadi memang segala pekerjaan kita memang harus diketahui atau dilaporkan itu sendiri. Mungkin buat rekan-rekan yang di rumah juga setiap ASN itu diwajibkan untuk mengisi yang namanya SKP atau sasaran kinerja pegawai. Jadi kita sebagai ASN itu memang harus melaporkan mungkin ya. Coba Pak Rima, kira-kira SKP itu apa untuk yang pegawai itu? Jadi SKP itu dari hasil pekerjaan kita dan juga target-target yang harus kita capai itu kita laporkan setiap bulan kepada pimpinan, dan juga targetnya itu sudah tercapai atau belum. Itu penilaian nanti dari pimpinan apakah kita sudah baik, cukup atau memang kurang. Kalau kurang itu bisa kita dievaluasi bagaimananya, dan itu bisa jadi evaluasi untuk seluruh tim juga, perbaikan gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada itu ya bisa jadi kita nggak bisa kontrol di mana kita tetap lemahnya, di mana kita kurangnya. Kalau untuk SKP kita lapor tiap bulan, bisa tahu kita lemahnya di mana, kurangnya apa, masalahnya seperti apa. Itu bisa dipecahkan sama-sama. Jadi SKP itu salah satu bentuk pertanggungjawaban kita sebagai ASN atas apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Jadi pimpinan juga harus tahu apa yang udah kita lakukan selama 1 bulan saat ini. Seperti itu, karena memang yang namanya ASN kita dibiayai oleh rakyat, mungkin ya memang harus mempertanggungjawabkan kepada rakyat, seperti itu. Selanjutnya, kalau tadi kita udah bagaimana caranya memuaskan masyarakat, yaitu dengan salah satunya contohnya adalah dengan mempertanggungjawabkan segala pekerjaan kita. Selanjutnya adalah kompeten. Kira-kira kalau dari segi kompeten, apa sih kompeten? Baik, Ilham, berikutnya mungkin core ASN value-nya adalah kompeten ya. Berbicara tentang kompeten berarti kita berpikir tentang pengembangan dan pekerjaan dari diri kita sendiri. Mungkin arti kompeten itu adalah seorang ASN harus terus mengembangkan kapasitas dirinya dan profesionalismenya. Jadi contohnya penerapan ya, ada pelatihan. Kita sebagai ASN harusnya turut ikut andil dalam pelatihan tersebut. Kalau misalnya di perizinan atau penanaman modal mungkin ada pelatihan tentang OSRPA, sistem pelatihan tentang penyampaian laporan LKPM, dan itu nantinya akan kita sampaikan lagi ke masyarakat. Jadi wajib seorang ASN harus kompeten
dalam pekerjaannya. Terus yang kedua mungkin meningkatkan pemahamannya terkait dengan lingkup kerjanya. Kita sebagai ASN di lingkungan perizinan dan penanaman modal harus bisa memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat. Jadi masyarakat itu nantinya akan mudah dalam setiap merealisasikan kegiatan-kegiatannya. Oke, berarti selain dibekali dengan apa ya, keharusan untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, juga memang harus punya skill mungkin ya, kompeten itu sendiri. Terus mengembangkan dirinya. Dan soalnya kalau tidak salah juga saya ingat sama siapa ya, kalau misalnya kita lagi pelatihan itu Video suara. Ya, video suara itu kalau tidak salah pernah bicara seperti ini tentang kompetensi. Saya masih ingat betul bahwa indikatornya kompeten itu adalah dilihat dari hasil kerjanya seperti apa yang berkualitas, gitu kan. Balik lagi nih ke yang awal, bagaimana kita akan memberikan kepuasan kepada masyarakat apabila kita tidak memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan yang maksimal. Salah satunya adalah dengan hasil kerja kita itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita lihat dan telah lebih dalam tuh, dari poin pertama dan sampai poin ketiga ini memang sangat berkaitan sekali ya. Seperti itu, karena tidak lepas mungkin. Seperti itu kompeten. Selanjutnya ini akan ada hal yang seru untuk dibahas. Ada harmonis. Kira-kira nih, Pak Rikma coba sekarang Pak. Oke, yang berikutnya itu harmonis ya. Betul. Jadi sebenarnya simpel. Apa tuh? Kayak simpel tapi kadang susah diterapkan. Untuk memang kepribadian masing-masing yang sungguh-sungguh ya untuk melakukan hal ini. Jadi untuk yang harmonis itu kita harus saling suportif ya, dan juga menjaga keharmonisan di lingkungan kerja. Ya salah satunya kan bisa antar bidang nih, kita saling support nih. Kalau misalnya ada data atau apa gitu, kita harus saling support. Jadi nggak ada ketertutupan atau wah ini bagian bidang kalian, saya tidak. Salah satunya juga lebih harmonis. Yang kedua juga tidak ada konflik internal, tidak ada, itu tidak boleh sekali ya, karena memang harus terbuka kita semuanya, karena kita bekerja tim, semuanya bekerja sama-sama, harus satu tujuan dan juga memang mencapai tujuan yang sama. Yang terakhir yang paling penting komunikasi. Itu komunikasi itu harus di apa ya, itu paling utama, karena ada beberapa yang tidak dikomunikasikan ternyata itu bisa menjadi hal yang buruk juga. Kayak seperti itu sih namanya itu harmonis. Kalau Ilham perhatikan dari harmonis itu sendiri kan, kalau dari poin-poin sebelumnya kan kita seperti fokus ke eksternal ya, maksudnya bagaimana citra kita, tanggapan kita atau tanggapan pihak-pihak eksternal seperti masyarakat atau stakeholder lainnya terhadap kita. Nah, sedangkan untuk dari harmonis ini kalau yang telah sendiri adalah lebih fokus ke internal. Ya, kalau ini untuk internal. Betul. Jadi bagaimana kita memberikan pelayanan, bagaimana kita memberikan kualitas tanggung jawab yang baik dan lain sebagainya. Apabila internalnya sendiri ada ketidakharmonisan seperti itu. Jadi memang harus yang dibenahi itu bukan hanya keluar tapi ke dalam juga seperti itu ya. Jadi memang untuk mewujudkan hasil kerja yang baik, untuk mewujudkan kualitas pertanggungjawaban yang baik harus didasari dengan fondasi yang kuat, salah satunya adalah dari harmonis sendiri. Seperti Pak Ilham sendiri kan sekarang sehat-sehat saja bisa memberikan hal-hal yang baik gitu ya. Karena di setiap program Pak Ilham semuanya itu bekerja sama dengan baik. Coba kalau bentrok Pak Ilham bisa kan? Seperti sekarang ini tidak bisa kan? Dan begitu juga organisasi begitu juga tim sama-sama. Karena mungkin ya kalau kita lihat dari dinas kita sendiri ya di DPPTSD juga memang meskipun memang setiap bidangnya atau bagiannya punya tugas dan fungsinya sendiri, ya kita tidak bisa sendiri, kita bisa saling melengkapi. Harmonis. Selanjutnya ada loyal. Loyal ini mungkin bisa banyak banyak multitafsir lah kalau misalnya kita loyal apa nih, loyal gimana nih gitu kan, maksudnya kan kadang kita banyak bisa mengaitkan kata loyal dengan penerapannya di yang biasa kita gunakan sehari-hari. Nah, kalau di core values ASN itu sendiri, apa itu loyal yang ingin kita bahas?
Oke, biar diluruskan, loyalitas ini itu maksudnya itu bukan melihat kepada atas, bukan melihat personal, bukan ya. Tapi kita tetap aja melakukan negara dan organisasi. Dan salah satunya kita menikmati program, salah satunya contoh itu program-program dari organisasi dari negara. Nah kita itu harus bisa seperti itu. Bukan berarti kita melihat personal, tapi program-program yang memang sudah dicanangkan sama pemerintah, nah, di situ kita melihat dalam program kita misalnya untuk menjaga nama baik organisasi kita itu ya pada hal seperti itu ya Pak ya untuk misalnya. Nah kalau misalnya untuk yang satu lagi itu kalau ada program yang memang dari pusat atau daerah itu tetap kita harus support secara penuh. Jadi loyal di sini tuh ya kita maksimalkan kemampuan kita semasa itu memang program dari organisasi itu. Oke, soalnya nih ada salah artikan karena hati-hati di sini ya. biasanya itu maksudnya kayak loyal apa nih gitu kan, maksudnya kayak seperti itu ya. Benar, memang mungkin kalau misalnya kita bisa kaitkan lebih jauh lagi kan setiap ASN itu kan pasti ketika kita menerima SK itu kan kita akan disumpah gitu seperti itu. Nah mungkin loyal itu adalah ya kita memegang teguh sumpah itu dari awal sampai akhir gitu kan, seperti itu kan. Kita akan menjaga kesatuan segala macam dan lain sebagainya seperti itu. Jadi gitu ya teman-teman, loyal di sini bukan Hati-hati yang biasanya digunakan gitu, tapi lebih ke bagaimana caranya kita akan tetap memegang teguh prinsip yang tujuannya adalah untuk yang kita sudah jelaskan di poin-poin sebelumnya. Selanjutnya, nah ini kayaknya mungkin bukan cuma di ASN saja, tapi juga memang tetap relevan di ASN, yaitu ada adaptif. Kenapa? Nah, mungkin rekan-rekan di sini bertanya-tanya gitu ya. Memang ASN adaptifnya dari segi apanya? Nah, kira-kira nih buat menjawab perasaan teman-teman mungkin atau ketidaktahuannya atau misalnya penasarannya teman-teman. Kalau adaptif di dunia pemerintahan itu seperti apa sih? Jadi baik saya jelaskan untuk anak-anak muda zaman sekarang mungkin lebih condong ke situ ya. Tapi sebenarnya memang untuk yang pengalaman dan juga yang sudah lewat dari masa adaptif itu dibilang bisa jadi inovasi yang memang harus kita pegang juga, harus punya juga dari ASN itu ya. Jadi adanya di sini inovasi sebenarnya Pak. Inovasi dalam hal perubahan-perubahan yang memang begitu cepat sekarang kan, dari segala hal cepat banget. Di situ kita harus bisa nyesuaiin. Salah satu contohnya ini aja Pak, sekarang aplikasi. Betul. Mau aplikasi apapun cepat banget tuh. Oke. Kita kan di sini sudah tidak bisa lepas lagi dari sistem informasi untuk mempercepat pekerjaan. Semua instansi, semua perusahaan apapun itu pasti di situ ada. Kita bisa menyesuaikan, misalnya si operator ataupun si pengguna user itu harus bisa lebih berinovasi tentang penggunaan aplikasi tersebut. Kadang aplikasi berubah dengan cepat, nah kita juga harus bisa menyesuaikan. Salah satunya itu kita menyesuaikan dengan perubahan di aplikasi dan sistem. Yang kedua, mungkin ada beberapa hal yang bisa lebih aktif dalam melihat permasalahan, gitu ya. Jadi permasalahan seperti ini bukan berarti ya udah itu permasalahan dari dulu, bukan berarti tidak diselesaikan. Simpelnya aja, antrian. Banyak orang yang ngantri dari subuh sampai ke sore. Seperti itu, gimana sih cara biar orang itu nyaman gitu. Kita harus berinovasi di sini apa sih gitu kan, poin yang harus kita ambil ya, kita bisa juga dengan antrian online orang bisa mau di rumah dia sudah tahu dia datangnya berapa ya kadang-kadang tuh tidak terkuras energi buang waktu di situ kan inovasi bisa dipakai salah satunya itu. Dan satu lagi kita sebagai ASN itu kan menjalankan peraturan berubah. Kita bukan berarti lambat dalam perubahan tersebut, dalam melaksanakan perubahan tersebut. Kita harus cepat dalam menyesuaikan dengan memang kita harus dengan semangat perubahan tersebut. Tetap kita harus melihat ke belakang sosialisasi kepada masyarakat. Terus kita sesuaikan dengan perubahan tersebut. Inovasi seperti itu bisa lebih diterapkan oleh ASN yang memang aktif dalam perubahan tersebut. Jadi jadi sekarang
perspektif kita sebagai ASN itu udah nggak boleh ketinggalan zaman. Jadi mungkin kalau dulu kita masih melakukan promosi lewat koran gitu kan, sekarang dengan adanya perubahan zaman seperti adanya media sosial, TikTok, YouTube, kita nggak boleh ketinggalan. Sebagai ASN harus tetap adaptif, minimal entah itu ASN-nya udah tua atau masih muda, minimal mereka bisa melakukan ikut serta dalam perkembangan zaman. Terlebih lagi nilai bagusnya mereka bisa berinovasi, membuat sistem informasi baru atau membuat proses-proses baru yang intinya juga bisa memudahkan masyarakat. Oke. Kalau misalnya tadi Ilham mengutip kata-kata yang diucapkan oleh Pak Fauzan itu, ada yang tua, ada yang muda, karena memang ya kenyataannya memang di pemerintahan itu atau bahkan di dinas-dinas ini juga kan memang gap umurnya itu dari senior sampai ke mungkin Ilham yang masih junior itu kan memang jauh gitu. Nah, oleh karena itu baik yang senior ataupun yang junior kan mau tidak mau harus saling beradaptasi ya. Nah, adaptasinya itu ini teman-teman bukan hanya tentang teknologi ya, betul. Bukan hanya tentang teknologi, tapi banyak seperti yang tadi menurut Pak Rikma, ada yang peraturan perundangan atau bahkan kondisi sosial kulturalnya memang masyarakat sekarang dan lain sebagainya, itu memang mengharuskan kita harus selalu beradaptasi. Tapi kan memang kemampuan adaptasi ini tidak lepas dari poin-poin yang sebelumnya yang sudah kita sebut tadi, seperti bagaimana kita adaptif kalau kita tidak kompeten. Selain itu juga bagaimana kita bisa mengadaptasikan antara satu sama lain kalau tidak ada keharmonisan di dalamnya, seperti itu. Dan ada untuk berkata teknologi juga ada satu lagi nih yang kita belum kasih tahu ke rekan-rekan sekalian. Kita kan fokusnya bagaimana caranya meningkatkan investasi nih di Kabupaten Cianjur. Nah, sedangkan kan yang namanya investor itu bukan cuma lokal, biasanya seperti itu kan. Nah, bagaimana caranya kita harus memberitahukan mungkin ya dan mempromosikan apa yang ada di Kabupaten Cianjur itu sendiri. Nah, bagaimana kita bisa melakukan itu kalau misalnya kita tidak memanfaatkan yang namanya teknologi itu sendiri, baik kalau misalnya kita tidak mengikuti perkembangan zaman, menggunakan sosial media dan lain sebagainya, wah kayaknya tinggalan gitu kan, maksudnya seperti itu fungsinya gitu ya teman-teman. Kenapa ASN harus tetap diharuskan untuk adaptif, tapi ingat adaptif itu sendiri juga harus didukung dengan core values yang sudah kita lakukan sebelumnya, yang kita bahas sebelumnya. Dan yang terakhir nih, berakhlak nih. Oke. Yang terakhir adalah kolaboratif. Nah ini Kolaboratif. Nah kalau Pak Rima sebelum ke Pak Fauzan nanti akhir nih apa yang kita dari keduanya. Apa nih kolaboratifnya? Yang dimaksud kolaboratif Kolaboratif. Ini kata kolaboratif itu mungkin bisa menggunakannya itu apa? Tapi biar jelas nanti di dinas. Itu kan banyak sekali ya itu. Berhubungan dengan dinas perusahaan juga hal-hal startup lain gitu ya, dan sebagai investasi dan juga peningkatan investorasi gitu kan ke Kabupaten Cianjur ke Indonesia gitu ya. Jadi untuk kolaboratif di sini kalau misalnya kita lihat dari koordinasi pengurusan perizinan itu bisa diartikan seperti izin yang memang tidak selalu kita yang urus sendiri. Jadi bukan berarti yang kita proses itu di dinas kita sendiri, ada dinas teknis namanya. Nah, dinas teknis itu terdiri dari beberapa dinas, yaitu satunya PU, dinas PU, Perkim. Di situ kita berkolaborasi untuk menelaah juga izin-izin yang masuk dari segi teknisnya, dari segi tata ruangnya, dan hal-hal lingkungan. Itu kita bisa mengadakan rapat-rapat guna dibuat ataupun ada pemohon yang memang betul. Di situ ada hasil bersama yang memang disepakati oleh kita bersama dinas teknis dan juga dinas PTSP untuk mendapatkan ini layak untuk izinnya kolaboratif dengan dinas teknis dan juga dinas lain, itu salah satu. Nah kalau misalnya itu kan dinas sesama dinas ya. Nah untuk yang di rekan kita yang memang di kecamatan, di desa, itu juga tetap ada komunikasi. Salah satunya kan untuk di kecamatan kita kayak kemarin itu bantuan yang untuk pembangunan di daerah, terus NIB, penampilan dengan NIB itu kan kita juga untuk memberikan ruang kepada masyarakat itu
kalian tuh dengan mudah bisa mendaftarkan usaha kalian dengan kolaborasi dengan pemerintah desa itu apa. Nah, untuk yang ke kementerian yang di atas kita masih selalu berkoordinasi dengan BKPSDM dengan strategi-strategi investasi itu seperti apa, maksudnya perubahan-perubahan peraturannya seperti apa. Kita sering konsultasi dengan BKPM pada tidak menjalani perda dan juga undang-undang atau peraturan di kementerian. Jadi tetap kita komunikasi kolaborasi, kita juga memkonsultasikan semua supaya semuanya tetap berjalan sesuai aturan. Seperti itu, semua dari sektor atas sampai ke bawah kita tetap ada komunikasi. Kolaborasi. Kalau dari Pak Hujan, Ya sebenarnya semuanya secara teknis sudah dijelaskan sama Pak Rima. Jadi pada intinya sih emang ASN harus terus bekerja sama untuk mendapatkan atau mencapai hasil terbaik. Kemana hasil terbaiknya? Ya, untuk pelayanan kepada masyarakat lagi kembali. seperti itu ya. Nah, tidak terasa mungkin dari berakhlak tersebut sudah kita bahas tuntas gitu dari awal sampai akhir. Balik lagi dari setiap penjelasan yang sudah kita bahas juga memang si berakhlak ini itu memang saling berkaitan satu sama lainnya. Jadi tidak ada yang bisa balik lagi seperti yang tadi harmonis ya ataupun juga kolaboratif ya memang tidak bisa berdiri sendiri gitu. Ya kita memang prioritas pelayanan mengutamakan kepuasan masyarakat, tapi kita yang tidak kompeten itu juga tidak akan terwujud. Kita sudah kompeten, tujuannya pelayanan, tapi kitanya nggak harmonis, juga akan terwujud. Jadi memang poin-poin itu memang diciptakan untuk saling berkaitan agar tujuan akhirnya yang tadi itu yang berorientasi pelayanan itu memang harus terwujud. Tapi terwujud itu harus disokong dengan fundamental atau dasar-dasar yang baik sebelumnya. Nah, kalau misalnya kita korelasikan nih dengan dinas kita gitu ya, kira-kiranya apabila yang mungkin sekarang juga memang semua pegawainya juga sudah mengetahui dan memang menjalankan core value ASN ini seperti itu. Tapi apabila kita semua dari yang bawah sampai pimpinan itu memang menerapkan berakhlak ini dengan maksimal, apa kiranya dampak yang bisa masyarakat atau misalnya stakeholder atau instansi yang memang berhubungan dengan kita itu akan dirasakan apa kira-kira? Ya, jadi kalau memang core value ASN ini diterapkan dari bawahan sampai ke atasan, ujung-ujungnya dampak baik ke masyarakat. Ya. Jadi kita bisa memberikan pelayanan yang lebih cepat, bisa memberikan pelayanan yang terbaik, bisa memberikan pelayanan yang prima, bisa mencapai hasil yang terbaik. Itu dengan penerapan core value ASN. Bagi masyarakat mungkin nanti masyarakat jadi nyaman sama kita. Bagi calon investor mungkin nanti calon investor terus datang nih, tahu oh ternyata di DPMPTSP Kabupaten Cianjur pelayanannya oke. Pegawainya pada kompeten, jadi mereka bertanya bisa langsung dijawab, terus jujur juga, akuntabel juga, jadi mereka nggak ragu mau menerapkan investasi di Kabupaten Cianjur. Kalau memang nanti banyak investor datang, banyak juga tenaga kerja yang terserap, Kabupaten Cianjur bisa menjadi kabupaten yang nyaman bagi masyarakatnya untuk tinggal, PAD tinggi. Seperti itu. Mungkin itu aja sih Yang paling mas Saya menambahkan sedikit saja Pak ya. Jadi keberakhlak ini ditetapkan di seluruh stakeholder, seluruh tingkat manapun gitu. Ya, satu, kemajuan bangsa dan negara bukan cuma mimpi, tapi jadi kenyataan yang pasti kita capai. itu 2045 Indonesia Mas 2014 tercapai. Itu bukan mimpi lagi, itu kejadian yang kita harus merayakan itu. Siap-siap. ya, luar biasa sekali pembahasan kita kali ini di episode awal ini. Semoga bisa menambah wawasan mungkin bagi saya pribadi dan Bapak atau Ibu pendengar di rumah. Yang harapannya adalah budaya ini bukan cuma hanya apa ya dipahami saja, tapi bisa dilaksanakan mungkinnya dalam kegiatan sehari-hari seperti itu. Terima kasih Pak Rika, Baik, Pak Fauzan,
sudah menyempatkan waktunya di hari ini, mungkin di kala kesibukannya. Semoga apa yang sudah di-sharing bisa bermanfaat bagi kita pribadi dan mungkin bagi khususnya umumnya bagi rekan-rekan di rumah. Sebelum kita menutup di podcast pertama kali ini, alangkah lebih baiknya kita Kabupaten Cianjur ini kan punya slogan biasanya kan kalau misalnya kita mengikuti seminar atau segala macam kan ada Cianjur era baru, Cianjur berjaya Riknas. Kita tambahkan juga di Jawa Barat ini kan slogannya itu istimewa gitu. Jadi nanti mungkin bisa dibimbing Pak Rikma atau Pak Rikma jadi Pak Rikma yang Cianjur kita era baru, Cianjur berjaya, Jawa Barat istimewa seperti ini. Jadi biar mungkin akan kita gunakan sebagai closing setiap podcast kita ke depannya. Baik. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Sebelum kita tutup, mari kita lakukan slogan bersama-sama yang akan kita dipandu oleh. Let's go, Rikma. Siap ya? Siap. Oke. Cianjur era baru. Cianjur Berjaya. Jabar Istimewa. Terima kasih. Terima kasih.